Balik lagi ke channel Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widih, akhirnya kita bisa balik lagi ke channel kesayangan kita semua. Enggak sih, kesayangan gue doang. Akhirnya kita bisa balik lagi ke channel ini ya teman-teman. Setelah berapa minggu, sekitar 2 mingguan kayaknya ada dah. Gue nggak ngupload karena gue itu lagi banyak kesibukan gitu teman-teman. Sombong aja dulu, kesibukannya apa nggak jelas ya nggak apa-apa, yang penting sibuk aja dulu. Jadi nih cuy, di video kali ini kita bakal ngebahas sebuah kejadian berapa tahun lalu, yaitu meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010 dan almarhum Mbak Marijan yang menjadi juru kunci pada waktu itu. Mbak Marijan yang bernama asli Mas Penewu Suraksohargo yang lahir di Dukuh Kinarjo pada tanggal 5 Februari 1927. Buat kalian yang nggak tahu Mbak Marijan ini siapa, gua kasih cuplikan sedikit iklan yang diperani oleh beliau nih ya. Pasti kalian tahu, masa kecil kalian nih pasti tahu nih ya. Kekuatan alam begitu dahsyat. Mbah Marijan, Chris John, dua lelaki pemberani. Manusia pemberani adalah manusia yang dapat menaklukkan rasa takut itu sendiri. Kuku Bima Energy, minuman energi. Nah, Mbak Marijan itu ada di iklan ini, memerani iklan ini. Ini tuh iklan benar-benar terkenal pada zaman itu ya teman-teman. Oke, balik ke topik. Jadi teman-teman, sebelum Mbak Marijan ini jadi guru kunci Merapi atau biasa disebut Kuncen, ayahnya Mbak Marijan ini udah lebih dulu menjadi guru kunci Merapi. Buat kalian yang belum tahu tugas juru kunci itu gimana, apa aja, tugasnya tuh banyak. Kayak misalkan, kayak dia ngasih informasi ke pendaki tentang gunung tersebut yang pengen didaki nih. Nah teman-teman, setelah sang ayah Mbak Marijan ini meninggal, Mbak Marijan akhirnya diangkat jadi guru kunci Merapi pada tanggal 3 Maret 1982 oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Sebagai juru kunci Gunung Merapi, Mbak Marijan ini tahu banget sama pola dan tingkah Gunung Merapi. Letusan-letusan kecil Gunung Merapi biasanya terjadi 2 atau 4 tahun, dan letusan yang lebih besar biasanya terjadi dalam waktu 10 sampai 15 tahun. Jadi kalau Merapi kan meletusnya pas itu tahun 2010. Nah, 2 sampai 4 tahun itu pasti ada letusan-letusan kecil, dan 10 sampai 15 tahun kemudian pasti akan ada letusan yang agak besar gitu loh. Tahun 2006 pas Merapi erupsi, Mbak Marijan sebenarnya udah ngasih wasiat seperti ini. Sampai ke pemerintah ya muga-muga pemerintah aja salah paham. Nah pemerintah salah paham aku darani ngindari Pak Presiden. Ning aku kuwi duwe tugas. Duwe tugas perintah ngersa dalem sampan dalem ingkang sinuwun ping 9. Tekan saiki kuwi aku kudu ngrumat papan-papan sing kanggo tertentu spiritual. Malah nek iso sing ora duwe tugas kudu netepi dawuh pemerintah. Ya kudu ngusi. Kudu ngusi. Soale kuwi ora duwe kewajiban saluran karo kraton, ora duwe saluran karo pemerintah. Nek sing duwe saluran karo pemerintah ya pemerintah. Sing duwe saluran karo kraton ya kraton lho. Mbak Marijan nih ketika Gunung Merapi erupsi, dia sama sekali nggak mau turun ke bawah dan dia nggak mau ngungsi. Karena menurut dia punya tanggung jawab terhadap keraton. Dan beliau ini berpegang teguh untuk menjaga Merapi dalam keadaan apapun. Dan supaya Gunung Merapi itu nggak marah, menurut Mbak Marijan itu, ya jangan ngambil pasir berlebihan dan jangan ngambil pakai beko. Kuwi mengko meneh pantangane Merapi supaya ora nesu. Kuwi kudune bego-bego aja ngrusak daerah Jogja. Arep nek Klaten mbuh ora ngerti, Magelang mbuh ora ngerti. Nek arep butuh ning aja kuwi ben diwae ning metune ben men diparingi pasir ning aja metu Jogja-Jogja ku lumprah aja ngantek butuh pasir kanggo bego. Dan Mbak Marijan juga berpesan ke Bupati Klaten, Magelang, Boyolali seperti ini. Bupati Sleman karo Bupati Klaten, Magelang, Boyolali. Kuwi papat kuwi nek iso kudu mikir. Kudu mikir. Ora iso mikir kuwi bakal diwehi ning nganggopan panas. Terang kuwi, cetha kuwi. Jenenge ngrusak alam. Kuwi pamane bupati papat ki mau, Sleman, Klaten, Boyolali, Magelang. Papat kuwi. Kuwi ning nek anggere bego ku ora gelem mburat sak teruse bakal diparingi nganggopan panas. Dawe yang Merapi. Omongan Mbak Marijan ini kurang didengar dan nggak digubris. Dan beko-beko ini tetap aja ngeruk pasir di sekitaran Merapi. Sampai pada akhirnya
Beberapa hari sebelum kejadian Gunung Merapi meletus ini, sebenarnya Mbak Marijan udah punya firasat tersendiri dan udah nyuruh anak, keluarga, dan warga sekitar buat mengungsi ke bawah ke tempat yang lebih aman. Firasat Bapak ndak enak sih. Merapi sudah mulai bangun. Tanda-tanda keaktifannya sudah terlihat. Apa benar itu, Pak? Bapak yakin sebentar lagi akan terjadi letusan. Masya Allah. Mungkin lebih besar dari yang sebelumnya. Pak, kita harus waspada, Pak. Orang-orang dari lembaga penelitian Merapi mungkin juga sudah tahu ini. Biasanya mereka mengirimkan tim SAR untuk membantu mengungsikan warga. Jangan sampai kali ini banyak memakan korban. Pak, kira-kira Bapak tahu nggak ledakannya itu kapan akan terjadi, Pak? Bapak tidak bisa memastikan sih. Yang kuasa yang di atas. Bapak hanya bisa memperkirakan. Mungkin dalam waktu 3 atau 2 hari ini. Astagfirullahaladzim. Tapi teman-teman, banyak warga yang susah untuk diajak mengungsi ke tempat yang lebih aman. Jadi mereka ngerasa nggak perlu ngungsi. Ya buat apa juga, nanti juga normal. Nah pikirannya kayak gitu. Saat tepatnya 25 Oktober, keluarga Mbak Marijan, yaitu anak, istri, dan cucu, itu sebenarnya udah ngebujuk Mbak Marijan untuk turun ke bawah untuk mengungsi. Tapi Mbak Marijan ini bersikeras nggak mau turun dan malah bilang, Kamu kalau mau turun, turun saja. Saya ndak mau turun. Ndak diguyur teh. Pergi saja. dan akhirnya keluarga Mbah Marijan ini menunggu sampai besok hari supaya bisa mengajak Mbah Marijan ini untuk ikut turun juga bersama keluarganya, maksudnya biar ngungsi bareng-bareng sama keluarganya gitu. Sampai keesokan harinya status Merapi itu udah naik dan sesuai arahan dari tim SAR bahwa semuanya itu harus turun. Akhirnya keluarga Mbah Marijan ini ikut turun semua dan ikut mengungsi kecuali Mbah Marijan. Anak Mbah Marijan ini sebenarnya udah ngebujuk Mbah Marijan, udah terus ngebujuk, tapi Mbah Marijan tuh tetep gak mau turun sama sekali. Dan ternyata bukan cuma Mbah Marijan yang gak mau ikut turun, masih banyak warga yang gak mau ikut ngungsi ke tempat yang lebih aman. Dan akhirnya tim SAR nih karena kewalahan akhirnya ngebentuk 2 tim. Saat membujuk warga untuk turun, ada warga yang sama sekali tidak peduli dengan kondisi apapun dan dia mengunci pintu rumahnya malah saat dibujuk sama tim SAR. Ini rumah saya, Pak. Ini tanah saya. Saya lahir di sini. Kalau seandainya saya mati pun, saya mau mati di sini. Tapi Pak, Enggak. Pak. Saya nggak mau ikut. Dan yang lebih membingungkannya, Mbak Marijan ini malah memilih untuk pergi ke masjid. Nah, pas lagi Mbak Marijan sholat begini, ada 2 orang tim SAR yang lihat Mbak Marijan lagi sholat. Dan akhirnya tim SAR ini nungguin Mbak Marijan sampai selesai sholat. Dan seperti biasa, tim SAR ini terus ngebujuk Mbak Marijan untuk turun dan ikut mengungsi. Sama kayak keluarganya gitu, anaknya, cucunya udah dibawa, tapi dia ngapain masih di atas gitu. Tapi teman-teman, pas lagi dibujuk gini, Mbak Marijan malah bilang kayak gini, Kalau kamu mau turun, turun saja. Saya akan tetap tinggal di sini. Saya akan menjaga Merapi sesuai amanat Sampeyan Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. saya akan tetap di sini menjaga Merapi sesuai amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dan tim SAR akhirnya bilang, Mbah kan bisa menjaga Merapi dari bawah, ayolah Mbah ikut turun. Tapi Mbak Marijan tuh tetap kekeh dan bilang, Kalian turun saja, ikut membantu warga yang lain. ya apa yang mau diperbuat lagi sama tim SAR? Mereka dalam keadaan panik karena lahar itu udah mulai turun. Dan Mbak Marijan tuh malah ngelaksanain sholatnya kembali gitu. Akhirnya karena emang udah mepet batu waktu dan gak tahu apa yang mau diperbuat lagi, tim SAR akhirnya ninggalin Mbah Marijan.
Dan teman-teman, ketika evakuasi, mayat Mbah Marijan ini ditemukan di dalam dapur rumahnya dalam posisi sujud sedang menghadap Merapi. Jika gajah mati meninggalkan gading atau harimau mati meninggalkan belang, maka Mbah Marijan mati meninggalkan Merapi, gunung paling berapi yang masih lekat dengan pengabdiannya sampai nanti. Buat kalian yang berpikiran teman-teman kayak, kenapa Mbah Marijan ini gak turun? Kenapa dia malah diem di Merapi gitu, malah gak ikut turun sama anaknya? Buat kalian yang ada pertanyaan gitu, jawabannya ya Mbah Marijan tuh udah punya janji sama Sultan Hamengkubuwono IX. Dan Mbah Marijan ini orang yang berpegang teguh banget sama janjinya, bahkan dia sampai gak mau turun gitu ya. Coba kalau misalkan gue jadi Mbah Marijan ya, gue nggak peduli janji gue gitu. Kalau misalkan gue ya nggak peduli janji gue dan gue lebih milih turun. Tapi Mbah Marijan ini nggak kayak gini, dia malah milih untuk nepatin janjinya, menemani Merapi dalam keadaan apapun. Dia nggak peduli, yang penting hidup dan mati dia untuk Merapi. Semoga untuk orang yang tewas pada kejadian Merapi meletus 2010, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga Mbah Marijan juga ditempatkan di sisi terbaiknya. Ya mungkin gitu aja video kali ini. Kalau misalkan gue ada kesalahan informasi atau gimana, silahkan perbaiki di kolom komentar. Dan silahkan tegur gue. Kalau misalkan kalian ada saran atau kritik ya silahkan klik komentar aja ya, ketik tuh. Dan kalau kalian suka sama video gue, silahkan subscribe dan like. Jangan lupa pencet lonceng videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Dino, bye bye. Thanks for watching.